Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan beliau, pengorbanan beliau sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan daripada puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebenarnya ada beberapa yang memunculkan keresahan dalam diri saya sendiri. Mungkin Anda sekalian, para pendengar yang setia juga mendapatkan keresahan yang sama. Bahwasanya menurut ajaran agama Islam, bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriyah. Bulan Ramadan bukan pula sekedar bulan yang singgah setiap tahun sekali. Bagi umat Islam, bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat istimewa, yang penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Menurut para dokter, pada bulan Ramadan ini, kita diberi kesempatan memperbaiki sistem pencernaan kita kembali. Dan ini adalah salah satu daripada bukti hadis Rasulullah SAW. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan sehat. Dan juga pada bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk membakar seluruh dosa yang telah kita tumpuk sepanjang hidup. Dengan diberi kesempatan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, pada dasarnya kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Pengasih untuk memperbaiki semua cara hidup kita. Memperbaiki pola hidup agar sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Saudaraku yang mulia, kalau saya boleh mengingatkan, menurut para ahli bahasa Arab, Ramadan dapat diartikan dalam bahasa Arab adalah panas terik yang membakar. Perlu kita ketahui, penanggalan Arab sebelum datangnya Islam memakai sistem penanggalan matahari atau kita bisa mengatakan syamsiah. Nama-nama bulannya sama dengan nama-nama bulan yang sekarang. Oleh karena memakai sistem penanggalan matahari, maka datangnya setiap bulan selalu sama dengan datangnya suatu musim. Seperti contohnya, bulan Januari di Indonesia, pada tahun kapanpun, Januari di Indonesia selalu diisi dengan hari-hari hujan. Begitu juga Ramadan di Arab, ketika mereka masih memakai penanggalan matahari, selalu jatuh pada musim panas yang sangat terik. Matahari terasa sangat dekat di ubun-ubun. Ya, panasnya seakan membakar bumi. Bagi yang sudah ke tanah Arab ya, untuk haji atau umrah dan lain sebagainya, pada musim panas pasti akan bisa bercerita seperti apa panasnya siang hari di sana. Namun ketika Islam datang, sistem penanggalan yang berbasis pada peredaran matahari itu diganti dengan sistem penanggalan berbasis peredaran bulan atau yang kita sebut qamariyah. Oleh karena itulah Ramadan bisa saja datang pada musim panas maupun musim dingin. Ya, kalau di Afrika Selatan itu Ramadan selalu jatuh pada musim dingin sehingga puasa itu sehingga malam itu lebih panjang dan siang harinya pun terasa pendek. Kalau dipikirkan, perubahan sistem penanggalan ini sangat menguntungkan bagi umat Islam. Saat ini umat Islam sudah tersebar di seluruh penjuru bumi. Ya, di seluruh penjuru bumi kita bisa mendapatkan orang-orang Islam. Bahkan di dekat kutub bumi yang jauh dari Khatulistiwa pun kita mampu menemukan orang Islam. Bagi umat yang tinggal di bagian bumi yang jauh dari Khatulistiwa,
perbedaan waktu siang dan waktu malam pada musim dingin dan musim panas terasa sangat ekstrim. Ya. Pada musim panas kadang-kadang siang hari bisa berlangsung 19 jam. Sebaliknya pada musim dingin siang hari hanya menyapa beberapa jam saja. Dengan beralihnya sistem kalender berbasis peredaran bulan, umat Islam yang tinggal di belahan bumi yang jauh dari khatulistiwa bisa merasakan Ramadan pada musim panas dan musim dingin. Saudaraku yang mulia, meski kadang datang pada musim panas dan kadang Ramadan datang pada musim dingin, arti Ramadan tetaplah panas terik yang membakar. Ramadan tetap membakar, bukan untuk membakar bumi dan isinya, tetapi adalah untuk membakar semua dosa manusia yang mau membersihkan jiwa dan hatinya dengan ridha Allah, dengan latihan yang telah disyariatkannya, yaitu apa? Pada puasa sebulan lamanya. La'allakum tattaqun adalah tujuan yang paling utama sehingga manusia mendapatkan ketakwaan dalam kehidupannya. Puasa atau as-shaum menurut fuqaha diartikan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Segala sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, dan bersetubuh dengan suami atau istri. Semua itu pada dasarnya hal-hal yang halal yang boleh dikerjakan ketika sedang tak berpuasa. Ketiga hal itu adalah sesuatu yang mubah, namun dilarang dikerjakan ketika kita sedang berpuasa. Itulah yang disebut dengan riyadhah atau latihan jiwa. Dalam puasa kita dilatih untuk mengekang jiwa dan membatasi diri. Ada juga yang berpendapat saat kita berpuasa, kita dilarang berkata bohong. Namun berkata bohong merupakan hal yang dilarang secara mutlak oleh agama kita. Baik itu dilakukan ketika tak berpuasa, apalagi saat berpuasa. Namun saudaraku yang mulia, melihat cara puasa dan kebiasaan kita berpuasa saat ini, maka jiwa saya pun sedikit resah. Ada rasa aneh ya, yang tak termaknai dalam hati ini. Kita semua tahu bahwa puasa adalah bentuk riyadhah lahir sekaligus riyadhah batin. Tetapi mengapa kita lupa diri saat berbuka? Kadang kita lupa diri dengan memakan semua hidangan secara berlebihan. Ya. Apa yang ada di atas meja, habiskan semua. Tak tersisa sedikit pun. Bahkan sebagian besar di antara kita pun sengaja mengada-adakan untuk berpuasa. Untuk berbuka puasa. Sering kita baca di koran maupun berita di televisi. Saat Ramadan harga kebutuhan pokok justru melonjak dan permintaan pun juga melonjak. Bukankah ini merupakan pertanda ada yang salah dalam cara berpuasa penduduk negeri ini? Logikanya, kalau biasanya kita makan 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari. Ya. Kita makan pagi ketika sahur dan juga ketika berbuka. Ya, kalau sebelumnya berpuasa kita sebelum bulan puasa kita makan 3 kali, ya pagi, siang dan malam. Seharusnya kebutuhan kita di bulan suci ini turun 30%. Saudaraku yang mulia, sebenarnya saya ingin berhusnuzon. Peningkatan permintaan bahan pokok itu dikarenakan pada bulan Ramadan, ya, banyak orang kaya yang bersedekah dan memberi makan orang-orang miskin yang selama ini mengalami kekurangan makan. Bukan karena kita lebih rakus dan lebih banyak makan, tetapi karena jumlah orang yang bisa makan memang bertambah karena kedermawanan orang-orang yang kaya. Namun apakah benar seperti itu? Jujur saja, saya pun pesimis dengan baik saya itu benar. Bahwasanya dugaan ini adalah benar. Saudaraku yang mulia, kalau saya boleh mengingatkan, bulan Ramadan yang menghampiri kita tahun ini haruslah tetap disambut dengan gembira sukacita. Ya, kita rayakan dan kita gembirakan secara benar menurut syariat Islam. Bergembira dan menggembirakan bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak amal ibadah dan melipat gandakan sedekah. Bukan dengan cara memperbanyak dan memperlezat hidangan sahur dan berbuka puasa, melainkan kita harus menambah jumlah orang yang kita santuni. Bergembira dan menggembirakan bulan Ramadan bukanlah dengan memborong pakaian yang indah-indah di mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Namun kita harus menambah jumlah orang miskin yang kita beri pakaian ketika mereka kedinginan. Kita beri makan ketika mereka kelaparan.
Kita beri santunan ketika mereka memerlukan. Kita perlu beli bantuan ya. Kita perlu memberikan bantuan ketika anak-anak mereka memerlukan biaya sekolah dan yang lain-lainnya. Kalau kita senantiasa bisa bergembira dan menggembirakan bulan Ramadan sesuai syariat Islam yang dituntunkannya, bukan syariat kaum kapitalis, maka patutlah kita merayakan hari kemenangan kita, yaitu Idul Fitri dengan kemenangan yang nyata, kemenangan kaum muslimin semuanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa merayakan hari kemenangan jika pada hari itu masih saja ada saudara kita sama muslim yang terlantar dan tak tersantuni. Mereka tetap merasakan lapar dan dingin sepanjang hidup, sepanjang hari. Saudaraku yang mulia, sekali lagi, Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan riyadhah bagi kita semua. Namun, iblis sering mengelabui diri kita dengan cara-cara yang lihai. Tawaran bermewah-mewahan dalam merayakan Ramadan, seperti makan minum yang serba lebih lezat saat buka dan sahur, memborong pakaian saat akhir Ramadan, sampai yang paling halus seperti tawaran paket umrah eksklusif Ramadan, dan sejenisnya itu mungkin perlulah kita pikirkan lagi. Apakah kemewahan-kemewahan dalam beribadah itu memang sesuai syariat Allah yang benar? Ataukah syariat Allah itu telah dibajak oleh kaum kapitalis untuk kepentingan mereka? Atau jangan-jangan syariat Allah itu telah dibelokkan oleh iblis untuk menjerumuskan kita? Jujur saja, wahai saudaraku, saya pun resah dengan semua kenyataan ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang penuh barakah ini menjadi bulan yang bisa merubah hidup kita sehingga hidup kita lebih menjadi hidup yang peduli kepada sosial dan peduli kepada perbaikan diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.